Menurut Calcio Mercato, dalam beberapa hari terakhir Manchester City telah mengonfirmasi kepada AC Milan mengenai ketertarikan mereka terhadap Tierney Reinders. Ketertarikan konkret ini akan menjadi misi nyata untuk merekrutnya. Ide dari The Citizens adalah mengajukan tawaran lebih dari 70 juta euro untuk mencoba meyakinkan Rossoneri. Biaya ini akan memberi dana segar bagi Milan untuk mendatangkan Samuel Ricci dari Torino dengan perkiraan biaya sekitar 30 juta euro. Kontak yang telah dilakukan dengan perwakilan sang pemain telah menghasilkan hal positif. Selain Ricci, Milan juga bisa mengejar Lorenzo Luca untuk lini serang. Chelsea versus Manchester United berlangsung di Stamford Bridge dalam lanjutan Liga Inggris. The Blues menang tipis 1-0 lewat sundulan Maku Korea. Setelah kekalahan itu, ada dua rekor buruk Manchester United yang tercipta pada musim ini. Dilansir dari Squawka, pertama adalah rekor MU tidak pernah menang 2 laga berturut-turut di sepanjang Liga Inggris dalam semusim. Rekor terburuk kedua adalah MU sudah menjalani 8 laga beruntun di Liga Inggris tanpa kemenangan. Hal ini jadi puasa kemenangan terlamanya. Manchester United juga dibayangi rekor buruk lainnya karena sudah kalah 9 kali di kandang pada musim ini. Barcelona baru saja merayakan gelar La Liga musim ini dengan kemenangan atas rival sekota Espanyol di RCDA Stadium. Sebagian besar skuad Barcelona saat ini dihuni pemain muda yang baru pertama atau kedua kali meraih gelar La Liga. Namun kapten klub Marc-Andre ter Stegen menjadi salah satu pemain senior yang sudah berpengalaman dan memenangkan banyak trofi. Kini penjaga gawang asal Jerman itu resmi mengangkat gelar La Liga ke-6 dalam karirnya di Barcelona. Pencapaian ini menempatkannya sejajar dengan 5 legenda blaugrana lainnya seperti Pep Guardiola, Victor Valdés, Dani Alves, Jordi Alba, dan Charles Puyol. Cristiano Ronaldo kembali memuncaki daftar atlet dengan bayaran tertinggi di dunia versi Forbes tahun 2025. Ini adalah tahun ketiga berturut-turut bintang asal Portugal tersebut berada di posisi teratas. Ronaldo mencatatkan pendapatan total sebesar 275 juta dolar. Angka ini meningkat 15 juta dolar dari tahun sebelumnya berkat penghasilan di dalam dan di luar lapangan. Pindah ke Al-Nassr pada akhir 2022 memberikan lonjakan besar dalam pendapatan Ronaldo. Selain gaji, ia juga meraup keuntungan dari sponsor dan endorsement yang diperkuat oleh 939 juta pengikutnya di media sosial. Bruno Fernandes berhasil menyamai rekor Cristiano Ronaldo di Manchester United. Kepastian itu didapatkan setelah ia mendapatkan penghargaan pemain terbaik MU musim ini. Pemain berkebangsaan Portugal itu total 4 kali menyabet penghargaan ini. Dia menjadi pemain ketiga yang membukukan rekor memenangi penghargaan itu 4 kali. Fernandes memang layak didapuk menjadi pemain terbaik MU musim ini di tengah buruknya penampilan tim. Playmaker asal Portugal itu tampil gemilang di Eropa dan dapat membantu tim mengakhiri musim ini sebagai juara Liga Eropa. Nico Paz tampil gemilang bersama Como musim ini dan langsung mencuri perhatian sejumlah klub Eropa, salah satunya Real Madrid. Awalnya, kembalinya sang gelandang ke Madrid tanpa tinggal menunggu waktu, namun situasinya berubah drastis dalam beberapa hari terakhir. Menurut laporan Fichajes, Nico tertangkap kamera tengah makan malam bersama Javier Zanetti, wakil presiden Inter Milan. Pertemuan itu menjadi sinyal jelas bahwa klub asal Italia tersebut telah melakukan pendekatan resmi untuk memboyongnya ke Giuseppe Meazza. Langkah ini langsung memunculkan kekhawatiran di internal Madrid. Menurut daftar orang terkaya versi Sunday Times tahun ini, Sir Jim Ratcliffe mengalami penurunan kekayaan sebesar 6.473 miliar pound sterling dalam setahun terakhir. Sejak mengakuisisi 27,7% saham MU pada Februari 2024, Ratcliffe bertanggung jawab atas operasi sepak bola di klub. Namun masa awal kepemilikannya jauh dari kata mulus, mengingat Setan Merah sedang mengalami musim terburuk dalam sejarah mereka di era Premier League. Menurut sumber ESPN, pelatih MU Ruben Amorim sampai harus membiayai sendiri keberangkatan 30 staf kepelatihannya beserta keluarga mereka ke laga final di Bilbao pekan depan. Masa depan Luis Diaz di Liverpool tengah menjadi sorotan menjelang bursa transfer musim panas. Penyerang asal Kolombia itu dikabarkan menjadi target utama Barcelona yang sedang membangun ulang kekuatan lini serangnya. Meski masih terikat kontrak hingga 2027 di Anfield, ketertarikan raksasa Spanyol tersebut diyakini bisa menggoyahkan posisi Luis Diaz. Menurut laporan Relvo, Barcelona menjadikan dia sebagai prioritas transfer utama. Namun klub Katalan menyadari bahwa negosiasi untuk merekrut Diaz tidak akan mudah, terutama karena statusnya sebagai pemain kunci di skuad Liverpool saat ini.
Xabi Alonso langsung mengambil langkah tegas jelang kepindahannya ke Real Madrid. Menurut laporan Fichajes, pelatih asal Basque itu telah memutuskan bahwa Ferland Mendy tidak masuk dalam rencananya musim depan. Keputusan ini membuat Madrid harus mencari jalan keluar bagi bek sayap Prancis tersebut di bursa transfer musim panas, meski Mendy baru memperpanjang kontraknya hingga 2027. Situasi Mendy semakin rumit karena nilai pasarnya terus menurun akibat minimnya kontribusi serta kondisi fisiknya yang rentan. Di sisi lain, kontraknya yang berdurasi panjang membuat Madrid kesulitan mencari solusi transfer yang menguntungkan. Menurut laporan Mundo Deportivo, penyerang Juventus Dusan Vlahovic dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Atletico Madrid di jendela transfer musim panas tahun ini. Vlahovic hanya mencetak 9 gol di Serie A musim ini dibandingkan 2 musim sebelumnya yang lebih produktif. Namun kemampuannya sebagai penyerang tengah diyakini bisa memberikan stabilitas bagi Diego Simeone. Dengan kontrak Vlahovic yang akan habis pada 2026, Juventus kemungkinan bersedia melepasnya dengan harga 45 juta euro musim panas ini untuk menghindari kehilangannya secara gratis. Mohamed Salah melontarkan candaan penuh godaan kepada Kevin De Bruyne menjelang perpisahan sang gelandang dengan Manchester City. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport, Salah bercanda mengatakan agar Kevin De Bruyne bergabung dengan Liverpool musim panas ini. Ucapan Salah merujuk pada fakta menarik bahwa De Bruyne diketahui tumbuh sebagai pendukung Liverpool semasa kecil. Namun peluang untuk benar-benar mengenakan seragam dread sangatlah kecil. Selain riwayat panjangnya bersama rival berat Liverpool, faktor usia dan kebugaran fisik menjadi pertimbangan besar dalam perekrutan pemain anyar. Menurut laporan terbaru dari Daily Mail, gelandang Crystal Palace Adam Wharton dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Real Madrid di bursa transfer musim panas tahun ini. Namun kedatangan Wharton tidak akan mudah. Dengan kontrak hingga 2029, Crystal Palace tidak tertekan untuk menjualnya dan bisa saja meminta bayaran sekitar 60 juta pound sterling. Playmaker berusia 21 tahun ini kerap dibandingkan dengan sosok Toni Kroos. Ini dikarenakan sang pemain memiliki kemampuan mendikte tempo permainan dan melancarkan umpan-umpan tajam. Liverpool siap menyaingi Real Madrid dan Barcelona untuk menandatangani gelandang Crystal Palace Adam Wharton. The Reds dilaporkan menyiapkan langkah serius untuk pemain internasional Inggris itu menjelang jendela transfer musim panas mendatang. Liverpool telah muncul sebagai pengagum kuat pemain dengan harga mencapai 60 juta pound sterling itu. Penampilan Wharton memang mengesankan di Selhurst Park musim ini. Ia telah menjadi pemain kunci untuk klub sepanjang musim dengan total 26 penampilan di bawah pelatih kepala Oliver Glasner. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Manchester City dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk mendatangkan Nicolo Savona dari Juventus. Nicolo Savona tampil menonjol di bawah asuhan Igor Tudor dan menjadi bagian penting dari lini belakang Juventus musim ini. Konsistensinya menarik perhatian banyak pihak termasuk City yang dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran resmi. Juventus menyadari nilai potensial Savona, namun juga memahami tekanan finansial untuk memperkuat skuad musim panas ini. Jika tawaran yang datang memungkinkan mereka melakukan investasi strategis di area lain, klub mungkin akan mempertimbangkan penjualan. Francisco Conceição kemungkinan besar akan mengakhiri masa peminjamannya di Juventus. Pemain asal Portugal itu didatangkan dari FC Porto pada musim panas lalu lewat kesepakatan pinjaman. Juventus awalnya ingin merekrutnya secara permanen, namun mereka terbentur kendala finansial dan akhirnya menyepakati peminjaman tanpa klausul pembelian. Menurut laporan Fabrizio Romano, Juventus kini tidak memiliki rencana untuk mempertahankan Conceição setelah masa peminjamannya berakhir. Dengan minimnya kontribusi di bawah Igor Tudor, transfer permanen dinilai tidak masuk dalam rencana jangka panjang klub. Luis Enrique menjadi pusat perhatian menjelang bursa transfer musim panas. Penyerang Marseille ini masuk radar klub-klub besar Eropa, di mana Inter Milan dan Juventus yang paling serius menunjukkan ketertarikan. Inter Milan bergerak cepat untuk mengamankan jasa pemain asal Brazil tersebut. Menurut laporan Calcio Mercato, Nerazzurri telah memulai pembicaraan intensif dengan perwakilan Enrique. Meski negosiasi masih berada di tahap awal, langkah konkret yang diambil Inter menunjukkan keseriusan mereka untuk merampungkan transfer sebelum musim berakhir. Liverpool dan Villarreal dikabarkan akan bersaing ketat untuk mendatangkan gelandang muda Athletic Bilbao Mikel Jauregui pada musim panas tahun ini. Menurut laporan Fichajes, Liverpool melihat Jauregui sebagai sosok ideal untuk menambah keseimbangan di lini tengah. Di sisi lain, Villarreal mulai bersiap menghadapi kemungkinan kepergian Alex Baena. Namun Athletic tidak tinggal diam.
Klub asal Basque itu masih mengikat sang gelandang hingga 2027 dan kini tengah mengupayakan perpanjangan kontrak hingga 2031 termasuk peningkatan gaji. Real Madrid mengumumkan transfer Dean Huijsen dari Bournemouth. Los Blancos mendatangkan Huijsen dengan mahar 58 juta euro sesuai dengan nilai klausul pelepasan sang pemain. Huijsen pun langsung diikat dengan kontrak jangka panjang. Madrid mengganjar Huijsen dengan kontrak berdurasi 5 tahun hingga musim panas 2030. Huijsen pun kini tercatat sebagai bek termahal sepanjang sejarah Los Blancos. Setelah mengumumkan transfer Huijsen, Los Blancos kini bisa fokus menyelesaikan proses penunjukan Xabi Alonso. Ia telah menyepakati proposal Los Blancos untuk menggantikan posisi Carlo Ancelotti. Liverpool bergerak cepat jelang bursa transfer musim panas. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa The Reds sudah mencapai kesepakatan untuk merekrut Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen. Sang bek kanan akan segera menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Frimpong didatangkan untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan Trent Alexander-Arnold. Bagi Frimpong sendiri, ini adalah panggung baru setelah menjajal sepak bola Skotlandia dan Jerman. Di usia 24 tahun, dia datang ke Premier League dengan reputasi mentereng dan ekspektasi tinggi. Crystal Palace berhasil meraih gelar juara Piala FA untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Manchester City dengan skor tipis 1-0. Bermain di Wembley Stadium, Manchester City sejatinya mendominasi pertandingan. Namun penyelesaian yang kurang klinis membuat Erling Haaland dan kawan-kawan gagal mencetak gol. Di sisi lain, Crystal Palace justru tampil efektif dengan skema serangan baliknya. Alhasil, tim asuhan Oliver Glasner itu berhasil mencetak gol sematawayang lewat aksi Eberechi Eze pada menit ke-16. Atas hasil ini, Crystal Palace berhasil memecahkan sejarah meraih gelar perdana di ajang Piala FA. Sementara bagi City, hasil ini membuat mereka harus puas mengakhiri musim ini tanpa trofi.